SMP Negeri 1 Rajagaluh, Bapak Nono Sumarna, MPD. Yang kami hormati narasumber kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka, Bapak Dodo Rukanda, MPD, selaku Kepala Bidang SMP sekaligus sebagai penanggung jawab pelaksana IKM tingkat Kabupaten Majalengka. Yang kami hormati Bapak, Ibu, serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Rajagaluh. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam kegiatan sosialisasi kurikulum merdeka yang akan diimplementasikan di SMP Negeri 1 Rajagaluh pada tahun pelajaran 2023-2024. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah suri teladan kita dalam berakhlakul karim. Marilah kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan bersama-sama kita membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi menjadikan kegiatan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Erti Nuraiti SPD. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia. Sosialisasi tentang kurikulum merdeka yang akan diimplementasikan di SMP Negeri 1 Rajagaluh pada tahun pelajaran 2023-2024. 1. Latar belakang. Kegiatan ini dilaksanakan dengan latar belakang sebagai berikut. A. Kebutuhan guru untuk menambah wawasan tentang kurikulum merdeka yang diimplementasikan dalam proses pembelajaran. B. Kebutuhan guru untuk menambah informasi tentang praktik baik implementasi kurikulum merdeka. C. Kebutuhan guru untuk persiapan pelaksanaan kurikulum merdeka yang akan diimplementasikan pada tahun pelajaran 2023-2024. 2. Tujuan. A. Guru mampu mengenal dan memahami kurikulum merdeka. B. Guru mampu mengenal dan memahami praktik baik dalam proses pembelajaran berdasarkan kurikulum merdeka. C. Guru mampu memanfaatkan informasi tentang kurikulum merdeka sebagai persiapan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.
3. Nama kegiatan. Nama kegiatan ini adalah sosialisasi kurikulum merdeka. A. Kepanitiaan. Penanggung jawab Nono Sumarna MPD, Kepala SMP Negeri 1 Rajagaluh. Ketua Rahmat Yudia. Sekretaris Rida Hikmawan. Bendahara Dedah Jubaidah SE. Seksi-seksi 1. Seksi acara Resi Indrawati SPD. Seksi konsumsi Muhammad Kuswandi Suhardi. Seksi perlengkapan Mulyadi. Seksi dokumentasi Yana Putrayana. Seksi Humas Wiwit Sudiono. B. Peserta. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah guru di SMP Negeri 1 Rajagaluh sebanyak 41 orang. 5. Waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 bertempat di SMP Negeri 1 Rajagaluh. Biaya kegiatan ini bersumber dari anggaran BOS yang telah dialokasikan dalam RKAS tahun anggaran 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan mewakili Bunda Kadisdik, Bapak Kabid SMP, Pak Duduk Rekan DPD yang telah hadir bersama kita, yang saya hormati Ibu Neneng Sehatati SPD dari SMP Negeri 3000. Tidak lupa yang saya hormati juga dan saya banggakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala rekan-rekan saya warga SMP Negeri 1 Rajagaluh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan, mengatur, menguasai seluruh alam dan isinya, termasuk kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan salah satu program di SMP Negeri 1 Rajagaluh, yaitu peningkatan kompetensi atau kemampuan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tahun ajaran baru yang notabene akan diberlakukan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran kepada kita semua dalam kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Terutama Bapak Ibu rekan kita yang dari Desa Rajagaluh dapat memetik pengalaman, informasi yang sebanyak-banyaknya tentang kurikulum merdeka. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan, tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ketika saya bertanya pada rekan kita, teman-teman saya sendiri, di antara sekian banyak, adakah satu di antaranya yang bisa menjelaskan definisi apa itu kurikulum merdeka dan apa esensinya dan bagaimana praktiknya? Tentu pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab oleh semua, tidak terkecuali bahwa yang harus mampu menjawab itu adalah guru kelas 7 saja, bukan. Kelas guru kelas 8, kelas 9 juga harus mengetahui. Alhamdulillah, saya berinisiatif untuk memfasilitasi, memperoleh jawaban apa yang tadi saya munculkan. Kalau boleh tahu Pak Kabid, mohon maaf ini saya bercerita sedikit. Kemarin saya bertemu dengan orang yang berdinas di BPPP Bandung, kalau dulu disebut LPMP. Saya berkeluh kesah dengan beliau, Pak, mengapa sosialisasi kurikulum merdeka tidak seperti sosialisasi kurikulum yang sebelumnya dilaksanakan secara berjenjang dari pusat dulu, kemudian ada di provinsi, ada di kabupaten yang diikuti oleh guru-guru inti dan sebagainya. Dia sedikit bingung menjawab, tapi dengan berseloroh dan benar adanya beliau menjawab, betul, saya juga bingung.
Nah, tetapi beliau menjelaskan dengan kalimat tambahan, ini adalah salah satu program Kemendikbud pusat. Mengapa berbeda dengan yang dulu-dulu? Kalau sekarang mah menterinya kan ahli teknologi, kan begitu ya. Kan dulunya dia sebagai teknolog bidang apa itu? IT ya. Nah, sehingga segala sesuatu informasi itu disampaikanlah melalui teknologi. Tidak datang langsung kegiatan workshop, diklat, IHT, bukan. Sekarang mah teknologi. Makanya disampaikanlah informasi itu melalui media sosial. Dan kita tahu bahwa informasi tentang kurikulum Merdeka ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Kalau Bapak Ibu pada saya belum pernah membuka PMM, mana mungkin tahu. Ini juga statement seperti itu tersampaikan pula kepada Bapak dan Ibu. Sudah ada yang membuka PMM di sini? Sudah berapa orang? Sedikit kan? Kalau mau tentang kurikulum Merdeka, bukalah PMM, itu kuncinya. Jadi tidak lagi ada tingkat workshop ke Jakarta, ke Bandung. Sekarang ada di Android. Siapa yang rajin tentang membuka tentang PMM, niscaya akan lebih tahu tentang apa itu kurikulum Merdeka. Kapan Bapak Ibu membuka PMM? Kecuali ada motivasi kuat, betul tidak? Lah sore saya generasi ngajar, tidak yakin. Sebab sore ada pekerjaan di rumah. Malam ketika anak sudah tidur, tidak yakin, datang kantuk. Terus begitu berlangsung. Apa jadinya? Nah, tetapi jangan menutup diri. Saya anjurkan Bapak Ibu membuka platform Merdeka Mengajar. Di situ ada konsep, di situ ada asesmen, di situ ada praktik baik, di situ ada video dan sebagainya. Kalau Pak Haji itu tidak asing, karena salah satu GP di sini Pak Gabriel ada. Dan yang lain-lain, mana mungkin tahu lebih banyak ketika Bapak Ibu tidak membuka itu yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Jadi kuncinya adalah membuka platform Merdeka Mengajar. Walaupun begitu, Bapak Ibu, saya ambil jalan tengah sekali lagi saya katakan, membantu Bapak Ibu, saya hari ini hadirkan. Ada Pak Kabir, ada Ibu Neneng, nanti saya ada Pak Pengawas Pembina, Pak Haji Singgi. Nah itulah salah satu upaya saya untuk memberikan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat saya para kepala SMP 1 Raja Galuh. Yang saya hormati Ibu narasumber dari sekolah PSP 3.000. Alhamdulillah itu makbul. So tidak sedikit banyak guru yang tidak kenal saya. Tidak izin kepala sekolah tapi karena waktunya saya pernah datang ke salah satu sekolah, Bapak Merdeka Sahaja guru SMP sebagai ayah peliti sebagai orang tua atau kepala. Kalau muda kan selalu pampang di mati. Kalau wajah ganteng ini jarang orang kenal. Ya saya hormati juru umum. Apa lebih juru umum? Juru bagi. Ya, bahasa Sundanya pangkat salanggara. Sebuah acara sih namanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang luar biasa dan staf tata usaha, terlebihnya seluruh warga SMP 1 Raja Galuh yang kali ini, kalau siswa gimana Pak? Diliburkan? Tidak. Oh tidak di kelas?
Karena itu Perkelas itu bukan mana? Perkelas udah beres. awal gitu. Udah kayak nomor benta 23 benta. Nah, jadi meja rusak itu, kursi rusak bukan karena model pembelajaran jelek, tapi sebelum saya buka kegiatan ini, tapi makanya saya sering kali ke Bapak Ibu ke sekolah nitip 3 waktu masuk, pergantian antar jam dan jam pulang. Sebab korban dari 3 waktu ini kursi bangku rusak. Kalau model pembelajaran kurang bagus, apa cirinya? Cirinya meja pinungku tipek. Itu ya. Baik Pak di sini selamat datang. Siang hari ini kita bisa sama-sama mengikuti sebuah kegiatan dan program yang luar biasa. Ini adalah program pencerahan, multivitamin, motivasi, dan tadi mah. Ya tadi mah kita toleran. Kita berangkat penataran diklat kemanapun, sebenarnya bahannya sudah ada dari kita. Tapi motivasi pada saat kita berkumpul dengan teman-teman itulah mulai kita terbangkitkan semangatnya. Makanya ada bimbel Pak Kepala. Kenapa bimbel berhasil? Kenapa orang tua percaya? Sebab mereka kumpul orang-orang yang memang sudah percaya. Ada orang yang malas belajar masuk bimbel? Tidak ada. Orang yang bagus-bagus yang luar biasa masuk bimbel diantar ke pembimbing ke jalan. Tidak, memang kesalus banget. Itulah kehebatannya. Jadi pada saat kita berkumpul dengan teman-teman membahas satu materi itu yang akan kita fokuskan. Mudah-mudahan itulah motivasi. Tapi yang nitik pertama adalah surti. Nah, kepekaan orang pada saat ini dibutuhkan. Jangan ada alasan Bapak Ibu saya mau di sekolah habis lain waktu nak jangan ngurus IT. Oh, gus 25 tahun ke orang yang bapak kata nyebutkan lagi gus lahir sebenarnya. Nanti diikat perah. Peka terhadap mereka anak. Di kelas seperti apa? Pembelajarannya bagaimana? Kenapa lahir kurikulum mereka? Disinyalir masih ada siswa di kelas hanya jadi pendengar pasif. Hanya jadi pendengar pasif. Makanya pas keluar nanti beberapa tahun kemudian bertemu dengan gurunya bilang begini, disangka budak mereka-nya mengelama dari kelas cicing baik. Sebenarnya itu kelemahan kita ngomong gitu deh, udah dibejakin. Karena potensi anak-anak di kelas tidak tergali oleh kita. Kita hanya fokus ke orang pintar, fokus ke pantongol, kan tulis kan pintar. Sementara yang di tengah terlupakan. Dulu saya waktu jadi guru ingat kelas itu harus dibagi 3 kelompok. Kelompok sedang, kelompok atas, jadi kelompok bawah. Da ayeuna mah genep kelompok kayak yang bentuk kewakilan. Saya menerima murid dan lagi Pak Kepala asal hirup, asal ayah nyawa. Agak sulit kita mengkondisikan hal ini. Penting pemacarana murid itu tadi keluar 240 misalkan asup minimal sakitu. Ya jelema nu teu bisa maca ke kapan diterima. Nya nae teu bisa maca bisa keluar cenah ti SD-na. Eta teh akibat guruna para sahabat di SD beh kurang teu pas guru keluar teh. Jadi kita udah kuncian kan dalam budak minimal bisa hitung, bisa menjajah mengulang-ulang nanti salah, modifikasi salah daripada para saya. Buru-buru keluar dan begitu mau dilanjutkan ke lompat yang lebih tinggi, minimal menang ijazah. Kunaon budak bisa baca bisa masuk SMP, dan ujian nasional lagi bulan tahan maca, nggak dah. Kita memilih kan buat ibu dah lingkari rapi nggak dah nanti, kurapi lagi ke sebuah nilai lulus kan? Bantuan ngomong pengawasnya dan mengenai rewas di fotopalan atau pengawas tetangga sebelah kan kalian tidak pilih tidur pengawasnya supaya di kelas sare. Sekali lagi Pak, ini surti
Pasti tahu seperti belum tahu ya. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan hanya Pak Sigi yang tidak tahu. Seperti itu peka terhadap lingkungan, peka terhadap anak didik, peka terhadap keadaan, peka terhadap manajemen. Ya. Yang kedua, bukti. Titik kedua, bukti. Buktikan dari pembelajaran bukan hanya teori. Seperti apa? Apa kebutuhan mereka? So, yang dibutuhkan oleh anak didik, output dari keluar ini membuktikannya di luar. Mulai yang kelima di masyarakat tadi sekolah, tapi utak makna. Kaya beda. Sebab anu tes sekolah mah berhasil lagi 1000 hiji. Ayo sekolah mah boleh 1000 tes 800 halus. Jujur saya punya tetangga paling kaya di desa saya itu orang yang tidak sekolah. Sekolahnya yang sampai kelas 3 SD. Fasilitasnya luar biasa tapi tidak dimanfaatkan. Dia punya HP yang luar biasa mahal harganya, tapi dia tidak bisa baca. Tapi punya kelebihan. Itu yang digali barangkali. Terus berikutnya bakti. Bagaimana membaktikan diri hasil dari pembelajaran dengan baik nanti di lapangan. Ya, surti, bukti, bakti. Itu yang paling butuh oleh kita. Dan guru itu membaktikan diri sebenarnya, tapi hadapi dengan ikhlas. Sebab tidak sedikit guru yang bukan didasari oleh ikhlas. Betul pengrajinnya datang sebelum jam 7, sebelum bel pulang, sebelum HP dipijit juga masih ada. Tapi karena menggugurkan kewajiban. Mohon Bapak Ibu bisa respect dengan kegiatan ini. Saya lebih cenderung begini, tidak bisa melawan kepala patut disadari, guru TM aktif, ayah inovasi, itu sebenarnya kurang termotivasi, kurang terberdayakan. Bahkan ayah ini grup sorangan, dan lebih parti sorangan ekatnya mau balan deh, ya ayah kayak grup tukang ngomongin kepala, kan kepala. Rumah karena kurang aneh. Saya menyadari hal itu. Dan saya juga tidak sedikit para kepala sekolah bahwa termasuk kepala SMP di kerajaan lalu ngomongin kabinnya. Ayo kayak gitu kan. Jadi mudah-mudahan saya percaya. Ya begitu dan saya kepala sekolah di desa ini. Surti, bukti, bakti. Saya lupa satu lagi. Saya teringatkan di sini nih, jadi lupa. Kalau sajati terakhir, kita memberi bagaimana amal kita di lapangan ya. Kalau sajati, setelah kita meninggal juga bisa diterapkan. Dari bukti Bapak Ibu coba bayangkan. Saya pernah studi banding ke SMK 8 Bandung bulan kemarin. SMK 8 Bandung waktu ujian penilaian sumatif akhir jenjang. Pas datang ke sana, dikira oleh saya itu ujian biasa Pak. Jadi ujiannya di hotel, bukan ujian tulis, tapi hanya dikemas dalam bentuk judulnya pernikahan, resepsi pernikahan. Kenapa ada resepsi pernikahan? Di SMA itu ada jurusan tata boga, tata busana, perhotelan, ya segala macam. Jadi dikemasnya hanya bagaimana mengemas resepsi pernikahan dengan baik. Dimulai jurusan administrasi menyiapkan undangan, ya menyiapkan kamar, serta masuk kamar pengantin disiapkan dengan baik oleh mereka. Jadi di sebuah hotel itu ada 8 grup membuat resepsi pernikahan. Ada yang menyiapkan menunya, ada menyiapkan tampilannya, sampai hiburannya. Begitu hebat sekolah mengemas itu. Atau apa kata Pak Kepala? Saya butuh anak keluar dari sekolah ini mengerti, bukan karena paham, karena pintarnya, tapi butuh karena cerdasnya. Tidak sedikit Pak orang pintar waktu di kelas murid kita, setelah keluar sekolah itu hanya jadi juri di masyarakat.
nonjoli di masyarakat karena bawa acara ngomong terbatur, karena dia hanya ngejar angka. Dia hanya ngejar angka, gimana caranya saya ranking 1. Tidak sedikit yang begitu. Walaupun di masyarakat juga masih dominan itu. Anak saya alhamdulillah ranking hiji. Anak saya alhamdulillah ranking 2. Tidak sedikit anak yang mengejar angka setelah keluar sekolah hanya jadi juri di masyarakat. Tapi ada anak yang memang luar biasa, nilainya biasa-biasa saja, tapi aktualisasi dirinya nampak. Sebenarnya itu yang kita butuhkan. Kecerdasan itu yang kita butuhkan. Dan banyak anak yang diam di kelas karena memang tidak senang dengan keadaan kelas. Belum lagi ditambah dengan model pembelajaran yang memang tidak dikemas dengan baik. Ayo contohnya Bu, Susi itu yang jadi menteri. Itu contoh siswa di kelas yang IQ-nya luar biasa, tapi model pembelajarannya kurang baik. Dia merasa terjajah, merasa tidak nyaman di kelas, makanya keluar. Karena model bisa jadi. Dia itu lari pikirannya, aktualisasinya lari, makanya keluar. Sampai diusir oleh orang tuanya. Dengan modal cincin, dia lari dan berusaha, dan juga dia wira swasta sampai seperti menteri. Alhamdulillah tidak lama jadi menteri. Coba kebayang kalau jadi menteri pendidikan. Kemudian kebayang bahwa budak kemal sarakola. Itu salah satu bukti. Dan mudah-mudahan di kelas kita tidak ada. Dari urang mah keluar ke asup teh lain karena kepintaran. Cena. Sampai dibalik kan urang mah. Membedakan mana kuat mana informasi dengan data. Rata-rata kita terbalik. Coba ibu kuat mana informasi dengan data? Informasi. Seringkali Bapak Ibu kalau nanya mana datanya, ada informasi. Dibalik kepada data. Yang paling kuat adalah informasi. Pada saat kita ketik di depan laptop itu memasukkan data. Ya, tampilannya dari informasi. Itu yang kuat. Tapi seringkali karena memang channel yang keluar lebih dominan, sehingga ada data informasi. Karena ada informasi, mana data bukan akurat. Data akurat itu kan informasi. Makanya sering saya ditanya, besar mana administrasi dengan organisasi? Kita kan dibalik. Besar organisasi kan. Itu yang paling besar adalah administrasi. Cek, terus ajak anak-anak kita ke pendidikan yang lebih berkarakter, Bapak Ibu. Orang-orang Sunda, karakter Sunda seperti apa? Yang beda dalam Sunda. Orang Sunda mah ada ngambek nanage, cibujal kalur, ya. Tapi dari orang mah ya dua Sunda, Sunda Priangan, Sunda pesisir. Sunda Priangan, Sunda pedalaman, ngambek nanage di bujal ngadap. Orang mah di bujal kalur. Yang disebutan yang di hulu bujal. Rusia kan itu kan. Sama ngambek teh. Ayo dalam mana mau kepala kan itu. Bel leher ada. Ya ada suhunya. Dan itu di dominan seperti itu. Kan mata keadaan lawan ngobrol di sini dan dongeng sudah mana beda sudah mau haji. Nyari takut jelema keturunan. Tapi keturunan sako. Ya, suka selalu cuma kamu Siliwangi kan tahu kan? Kalau dongeng di sini dongeng Jawa kata-kata itu kata keraton kabeh. Tapi bagaimanapun orang keraton tetap yang paling cantik kalau orang Sunda mungkin ada orang Sunda ya kan? Akhirnya sering kenal. Dan lu bisa orang Sunda kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورسالة الله تعالى قوله صحبه الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عظيما حمدا في نعمه وبركاته يا ربنا ولك الحمد ولا شكر حمدا لك الكرم وعظيم سلطانك الحمد لله الذي على كل حين وأعوذ بالله من عهدنا
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يشمع. فتحنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا وطينا وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وحلول ورب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم ارزقنا بالرحمن وعلما وعلمك والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya mengaku mata pelajaran bahasa Inggris. Saya di sini sesuai yang diamankan kepada saya dari Bapak Kepala Kepala Gimana. Saya minta menceritakan pengalaman kami di SMP 3 yang sudah melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka tahun pertama kemarin ajaran 2022-2023 dan insya Allah ke depan kami masuk ke tahun kedua. Boleh sambil makan kembali menikmati itu makanan minumannya, tapi mohon izin sebelum saya share pengalaman di SMP Negeri 3 Bapak Ibu ada kertas nih di depan masing-masing sama pulpen tulis. Silakan. Saya minta Bapak Ibu menuliskan tanda tangan Bapak Ibu 3 kali aja di kertas atau di buku boleh 3 kali aja. Bapak Ibu yang semuanya punten menggunakan tangan kanan ya dominannya, atau barangkali ada yang tidak silakan pakai tangan kirinya. Yang 3 kali dan tanda tangan. Boleh ke pinggir, boleh ke bawah. Sudah Bapak Ibu. Kemudian mohon alat tulisnya dipindah sekarang ke tangan sebelahnya. Kalau yang tadi pakai tangan kanan baru sekarang pakai tangan kiri. Buat lagi tanda tangan Bapak Ibu dengan menggunakan tangan kirinya. Tidak bisa Bapak Ibu, dicoba dulu dicoba. Sudah? Kalau sudah 3 kali dengan menggunakan tangan kirinya, ditunjukkan ke teman sebelahnya bagaimana bentuk tanda tangan sekarang dengan tangan kiri. Minum ya, sebelum ini mungkin ada berapa yang tahu, maka saya minta Bapak Ibu membuat tanda tangan yang kanan dan yang kanan kiri. Ya, itu hasilnya. Iya. Kan kita bicara tentang kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita nyaman dengan kurikulum 2013. Sudah terbiasa dengan 2013. Saya ibaratkan kita sudah terbiasa dengan menggunakan tangan kanan. Begitu datang kurikulum baru, kurikulum Merdeka, sebetulnya Pak baru sih dalamnya, cuma namanya itu kurikulum Merdeka. Betul tadi ada yang disampaikan Pak Kabit bahwa di awal kita udah fobia duluan gitu. Apa sih ini? Kurikulum apa sih? Kenapa harus berubah? Dan menteri dari kurikulum gitu. Padahal belum mempelajari di dalamnya seperti apa. Tadi ibaratkan tangan kiri sesuatu hal yang baru,
kalau kita tidak mau mencoba, belum tahu seperti apa di dalamnya. Tapi kalau kita mencoba, kan mirip tadi ya, tangan dengan tangan kiri bisa kok, sebetulnya bisa mirip. Misalnya di situ poinnya, esensinya itu tadi kata Kamali, jangan pada penyelesaian materi itu bisa bermanfaat untuk mereka di kehidupan sehari-hari. Itu di kurikulum DKA. Jadi kita ada panduan, dan tadi kata Ibu itu belajarnya bagaimana yang sering sampai Jumat dan ngajarin piantara umpamanya itu ya. Terus di Sabtu kan ada pelajaran lain. Untuk jadwal bagian kurikulum itu membuat 2 jadwal. Jadwal untuk K13 artinya kelas 8 dan 9 itu tetap belajar dari Senin sampai Sabtu dengan bagian jadwalnya. Untuk kelas 7 dipadatkan di Senin sampai Jumat. Tapi dipadatkannya pun malah kelas 7 Jumat tadi. Ya, Bapak Ibu bisa download, maka ada kewajiban Bapak Ibu untuk membiasakan membuka PMN, lengkap semua di situ. Jadi sumber informasi ada di mana-mana, dan paling praktis adalah PMN. Dan yang keempat adalah apa? Struktur kurikulum. Ya. Itu sudah ada dari pusat. Nah, tugas satuan pendidikan adalah membuat kurikulum atau KOSP dan membuat perangkat ajar. Ya, perangkat ajar dulu. Dan di situ Bapak Ibu kalau ingin mencari modul ya atau RPP, ya memang kreatif ya. Banyak contoh di dunia. Di Telkom juga bisa dibuka tuh dari berbagai sumber ya. Bapak Ibu mencari buku guru di situ dibuka lagi. Ya, buku siswa ada lagi. Saya nggak ngambil untuk buku guru, buku siswa, tapi untuk IPA aja. Siapa ada yang butuh, yang banyak. Karena saya ditugaskan ke fokus penilaian, maka Bapak Ibu targetnya Bapak Ibu sudah bisa menilai. Meskipun tingkat, kalau dulu namanya penilaian harian, sekarang namanya apa? Sumatif. Jadi sumatif itu ada 2 Bu. Ketika satu semester selesai, namanya sumatif akhir semester, atau singkat apa? SAS. Kalau tahun, sumatif akhir tahun. Kalau materi bahasan tertentu, sumatif lingkup materi. Apa? Jadi sumatif lingkup materi hakikatnya adalah penilaian harian. Kalau kita buat perbandingan dengan ya, nah di sini dari Tawana. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya langsung saja interaktif ya, supaya apa? Karena siang hari itu pendekatannya berbeda dengan pagi. Ada nilai yang formatif itu Pak. Ya. Ada yang 50 Ya. ada yang paling bawahnya 50, Ya. ada 50. Ya. Nah, kalau di kurikulum mereka itu ada KKN. Ya, nanti diganti dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP yang nanti akan dibahas. Terus itu formatif, misalkan formatif 1 kalau KKN itu 3 udah lolos, yang kedua 54 belum lolos ya. Ya. Nah kalau dulu kan katanya yang itu harus dituntaskan dulu Ya. Kalau itu udah ke formatif 3, formatif 4 ya. Yang itu masih tetap tertinggal. Ya sebenarnya itu nanti tidak ada istilah ini kelas 7, ini kelas berapa, ini kelas 3. Satu paket. Itu namanya satu masuk. Ya. Maka itu ketika nanti kelas 7 selesai, kelas 8, maka ketika kelas 8 guru tersebut harus menanyakan waktu di kelas 7 materi sampai mana. Jadi sekolah diberikan kebebasan untuk membuat tujuan pembelajaran dan berisi tentang konten ya, dan kompetensi yang harus dipelajari itu sudah dengar ya? Oh, ya. Karena dari tujuan pembelajaran itu nanti penilaian yang berlangsung.
pembelajaran ada. Tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu sudah dengan kita tujuan pembelajaran yang spesifik sekali, masih umum. Kalau di bab sub-subnya, ya. Kalau bab ini ya, ada 3 sub, berarti ada 3 tujuan pembelajaran, ada 2 tujuan pembelajaran. Ini saya artikan dulu. Oke, ya. Nah, akhirnya berbicara kakaknya. Kalau kakaknya jelas ya. Ketika kakaknya 70, maka yang di bawah 70 adalah ada tindak lanjut nama dari ini. Kalau kakak itu tidak seperti itu, cenderung ke kuantitas ada remeh. Nah, disinilah warna akan terjadi. Ketika Bapak Ibu cara menilai bagaimana? Supaya saya lebih komunikasi. Karena di sini nanti karena aku sih hanya 60 menit ada 4. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Saya berikan contoh ya. Misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ada tugas membuat laporan eksplanasi atau laporan kegiatan di lapangan. Misalkan tugas disuruh membuat laporan kan. Berdasarkan tugas di lapangan, kemudian guru di desa Jawa ya misalnya anak disuruh membuat laporan, bapak ibunya dinilai apa?